أنا ما في أنا ما في أنا ما في أنا ما في أحبك أكثر من عيني. لو حبيتك أكثر منهم يمكن تهملني وتهملهم. لو حبيتك يمكن تهملني وتهملهم. أنا مهلك على قلبي شوي شوي شوي. أنا ما في أكثر منهم يمكن تهملني وتهملهم. لو حبيتك يمكن تهملني وتهملهم. على مهلك على قلبي شوي شوي شوي. أنا ما في خبر عينيك المجنون لو راحوا بعيد ونسيوني. خبر عينيك لو راحوا بعيد ونسيوني. أفرح ما يبغى عيوني دمع عيوني غالي غالي. خبر عينيك المجنون لو راحوا بعيد ونسيوني. خبر عينيك لو راحوا بعيد ونسيوني. أفرح ما يبغى عيوني دمع عيوني أكثر منهم يمكن تهملني وتهملهم. لو حبيتك يمكن تهملني وتهملهم. على معنك على قلبي شوي شوي شوي. أنا ما في 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 أنا ما في. حبك أكثر من عيني. لو حبيتك أكثر منهم يمكن تهملني وتهملهم. لو حبيتك يمكن تهملني وتهملهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para kiai, ustadz ingkang tansah kula taati. Wabil khusus panjenenganipun Al Ustadz Ali Makhrus selaku Imam Ratib Musholah Madaul Falah ingkang tansah kula hormati kula taati. Panjenenganipun Ustadz Adi Mustafa MPDI ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Ustadz Zainuddin MPD ingkang tansah kula hormati. Wabil khusus keluarga Bapak Tamiyoko ingkang tansah kula hormati. Ananda Bagas Wilianto yang telah dikhitan nggih leres nggih dikhitan nggih. Yang saya cintai, seluruh para undangan yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, sehingga
bersama-sama bisa hadir di majelis yang mulia ini tidak lain majelis doa restu tasyakur walimatul khitan atas dikhitannya Ananda Bagas Willianto, putra dari Bapak Tamyoko. Mudah-mudahan dengan dikhitannya Ananda Bagas Willianto dibarengi dengan hidayah dan ridhonya Allah, Ananda Bagas dijadikan oleh Allah anak yang soleh, ahlul ilmi, ahlul ibadah, ahlul taqwa, wa ahlul istiqomah, wa ahlul da'wah, wa ahlul hikmah, wa ahlul Quran, wa ahlus salawat, wa ahlus sodaqoh. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan bersolawat, dengan membaca solawat, dengan seringnya membaca solawat, suatu bukti semakin cintanya kita kepada Allah dan cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua, keluarga kita, anak turun kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mewakili Bapak Tamyoko sekeluarga, panjenengan sami diundang ing menika majelis tidak lain dimohon untuk bersama-sama memberikan doa terhadap Ananda Bagas Willianto dan sekaligus Bapak Tamyoko sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa apa yang panjenengan hajatkan sedoyo dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa panjenengan yang baik, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan bersabar para bapak, para undangan sekalian, tersusun acara pada malam hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh panjenenganipun Al-Ustadz Zainuddin MPD. Acara selanjutnya hikmah hitan yang mana nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Adi Mustafa MPDI. Sekaligus nantinya akan ditutup dengan doa. Untuk itu marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang dihajatkan oleh Bapak Tamyoko keluarga, yang dihajatkan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran tanpa suatu halangan apapun. Al-Fatihah binniati du'a wal qabul bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hajatina wa hajatikum hajatan mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah, hajatan Bapak Tamyoko. Sya'udillahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila ruhi wa jasadi Ananda Bagas Willianto. Ya Allah, jadikan anak yang soleh, anak yang soleh, ahlul ilmi, ahlul ibadah, ahlul taqwa, wa ahlul istiqomah, wa ahlul da'wah, wa ahlul hikmah, wa ahlul Quran, wa ahlul salawat, wa ahlul sodaqoh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih
Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh panjenenganipun Al-Ustadz Zainuddin MPD. Kepadanya kaulo sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. 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 Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan alunan-alunan ayat-ayat suci Al-Quran, semoga semakin menambah kualitas dan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu berbuat baik dan baik sehingga keburukan lelah mengikuti kita. Para bapak, para undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, acara selanjutnya hikmah hitan yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Ustadz Adi Mustafa MPDI. Kepadanya kaulo sumangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون معاشر المسلمين إخوة في الإيمان رحمني ورحمكم الله. اسمعوا ما قال الله تعالى في آية الأخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin, para alim ulama, para dewan asatidz dan seluruh sesepuh dan bini sepuh yang kami hormati, yang kami muliakan, kami ta'zim kepada panjenengan sekalian rahimakumullah. Kepada seluruh undangan yang hadir memenuhi acara yang telah diadakan oleh yang terhormat Bapak Tamyoko sekeluarga, dan wabil khusus kepada ananda yang kami banggakan, saudara muslim kami penerus Islam insyaallah, Adinda Bagas Willianto, jazakallah khairan. Ananda Bagas Willianto, putra dari yang terhormat Bapak Tamyoko dan yang terhormat Ibu Liana Oktaviani. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dengan rahmatnya kita diperkumpulkan semua. Kita mampu bermuajah, bertatap muka, memenuhi panggilan undangan dari
keluarga Sahibul Hajah. Insya Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita semua panjenengan sekalian rahimakumullah melangkahkan hati, menginjakkan pikir, dan kemudian melangkahkan kaki kita menuju acara ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu memperkuat apa yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak yang membawa acara tadi, Bapak sinten nggih? Bapak Umam nggih. Yang terhormat Bapak Umam, kami memberikan penguatan kembali ucapan mewakili dari Sahibul Hajah, jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sekalian dibalas oleh Allah dengan limpahan kebaikan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara sekalian, para ibu rahimakumullah, wabil khusus ananda kami Mas Bagas Wilianto. Sekarang kelas berapa, Dik? Kelas 4 di SD mana? Oh baik. Kelas 4 Bapak Adinda Ananda Bagas Wilianto, kelas 4 SD. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kalau kita berbicara pada khitan, berkaitan dengan khitan, tentu khitan itu merupakan kewajiban dari berbagai macam kewajiban orang tua terhadap anaknya. Mulai dari anak kecil baru lahir hari ke-7 ataupun beberapa hari kemudian diberi nama dengan nama yang indah, dengan nama yang bagus. Tentu Mas Bagas Wilianto ini juga nama yang bagus, yang diharapkan oleh orang tuanya, seperti apa yang telah dibacakan oleh qori kita tadi, menjadi anak yang ahli ibadah, wabil khusus menjadi anak yang tidak pernah lupa dengan sholatnya. Jadi kami sampaikan kembali hadirin rahimakumullah bahwa khitan itu merupakan salah satu perintah, merupakan salah satu kewajiban di antara banyaknya syariat dan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan syariatnya untuk disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Maka ketika Ananda Bagas Wilianto sudah dikhitan sebagai bagian dari kewajiban orang tua, bukan berarti kemudian sudah lepas kewajiban. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain yang harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya, terutama memberikan kasih sayang yang semaksimal mungkin, mengarahkan, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang kelak melanjutkan Islam, melanjutkan agama Allah Subhanahu wa taala eksis di permukaan bumi ini. Maka hadirin rahimakumullah, ada salah satu ayat Al-Quran yang kami kutip di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Ayat ini menginspirasi bagi seluruh orang tua,
ayat ini memberikan sebuah motivasi bagi kita semua agar kenapa? Agar kita tidak ikhlas, agar kita tidak ridho, agar kita tidak merasa nyaman kemudian meninggal padahal masih menyisakan anak yang lemah. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewanti-wanti orang tua agar ketika meninggal itu, bahkan jauh sebelum kita menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mempersiapkan anak generasi keturunannya yang terbaik. Salah satu hikmah dari khitan ini mengajarkan bukan hanya sekedar khitan, tapi bagaimana Adinda Bagas Willianto, orang tuanya adik ini dalam rangka berittiba kepada Rasulullah, mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Jadi tidak hanya sekedar khitan begitu saja, tapi yang jauh lebih penting dari itu semuanya, orang tuanya Ananda Bagas Willianto itu sadar betul bahwasannya tidak mungkin Ananda menjadi anak yang soleh kalau tidak diberikan teladan-teladan berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dini. Maka dari itu banyak sekali kalau kita melihat hikmah dari khitan. Akan tetapi kami di dalam majelis yang sangat mulia ini, yang tidak kelihatan oleh mata kita para malaikat-malaikat berduyun-duyun ketika kita berdoa diaminkan oleh mereka. Bahkan ketika ada di antara dalam hati kita tidak ada keikhlasan, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis, Allah ampuni dosa kita. Majelis yang sangat dibangga-banggakan ini, tolong Ananda Adinda Bagas Willianto, adik panggilannya siapa? Bagas. Saya panggil Mas Bagas ya. Mas Bagas, saya ingin berpesan, dan ini pesan mewakili orang tua Mas Bagas, yaitu Bapak Tamyoko dan Ibu Liana Oktaviani. Mungkin yang disampaikan oleh kedua orang tuanya sudah setiap hari disampaikan kepada Mas Bagas, tapi saya mewakili kedua orang tuanya adik, ya kami sampaikan mengutip dari hadis yang kami kutip dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Para bapak, para ibu, saudara sekalian rahimakumullah, dalam kutipan hadis yang kami ambil dari kitab Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis 19, dinyatakan hadis ini ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian diberikan keterangan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan sahih. Artinya ketika derajat hadis ini hasan dan ditegaskan pula sahih, bisa diambil pegangan dasar dalam kehidupan Mas Bagas. Baik, di dalam hadis ini Mas Bagas dan hadirin rahimakumullah, pernah suatu ketika, ya, hadis ini dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas yang disebut dengan putranya Abbas, namanya Abdullah radhiyallahu anhuma, merupakan salah satu sahabat dari banyaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Abbas ini terkenal dengan sahabat yang paling sering mengikuti Rasulullah. Nah, di dalam perjalanan suatu ketika, dalam perjalanan ya, dzata yaumin,
pada suatu ketika yang namanya Abdullah bin Abbas itu berada di khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada pada posisi safar, dan Abdullah bin Abbas ini duduk di belakang Kanjeng Nabi. Nah, ketika dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Luar biasa pesan Rasulullah dalam hadis ini. Para bapak ibu rahimakumullah, Mas Bagas yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah. Maka kalau kita melihat dari redaksinya, coba panjenengan perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat ya gulam. Rasulullah tidak menggunakan kata ya bunayya. Pada saat itu juga Rasulullah tidak menggunakan ya waladi ataupun ya tifli ataupun ya sobi yang artinya sama, wahai anakku. Tapi menarik di dalam syarah penjelasan hadis ini, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil ya gulam yang artinya juga sama, wahai anak kecil. Jadi ternyata Bapak Ibu, keterangannya kata gulam dalam orang-orang Arab itu, dalam konteks orang Arab itu, ternyata gulam itu adalah anak seusia 1 sampai maksimal 12 tahun. Itu dalam keterangannya. Nah, kalau kita lihat Mas Bagas ini masih masuk dalam kategori itu. Coba kalau panjenengan perhatikan betul, sahabat Abdullah bin Abbas yang diantarkan langsung oleh ibundanya, ya Rasul, anakku kami serahkan sepenuhnya kepada engkau. Artinya membantu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu sahabat Abdullah bin Abbas itu baru berusia 10 tahun. Usia 10 tahun sudah luar biasa daya ingatnya, kecerdasannya luar biasa. Nah, ternyata setelah ditelusuri lagi, ini pelajaran penting kembali untuk kita sebagai kedua orang tua. Wabil khusus kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Tamyoko dan Ibu Liana Oktaviani sebagai orang tua dari Mas Bagas Wilianto, ternyata ada doa khusus yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas, sehingga kecerdasannya luar biasa, sehingga daya tangkap dan daya ingatnya tidak diragukan lagi. Ternyata doa itu monggo kita bisa mempraktekkan juga nanti. Kalaupun sudah mempraktekkan alhamdulillah, kalaupun mungkin di antara kita ada sebagian dari diri kita yang mungkin baru pertama kali mendengar, maka doanya itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, para Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam keterangan yang lain sesungguhnya ya Abdullah ya bin Abbas ya ini kami sampaikan doa ini betul-betul diperkhususkan kepada Abdullah bin Abbas, sehingga kalau panjenengan membaca salah satu karya fenomenalnya di sampai detik ini kita membaca yang disebut dengan tafsir Ibnu Abbas. Itu karena apa? Karena doanya Rasulullah tadi. Jadi boleh jadi kita berbangga anak kita pandai dalam ilmu akademik, ilmu umum, ilmu sains, ilmu apapun.
mungkin terampil di bidang olahraga, kesenian, apapun kompetensinya, boleh jadi kita berbangga, tapi sungguh akan jauh lebih berharga kalau semuanya itu atas dasar agamanya yang kuat. Makanya Bapak Ibu dari Mas Bagas, begitupun juga panjenengan sekalian, perhatikan doa ini. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, doa yang disampaikan langsung kepada Allah, khusus kepada Abdullah bin Abbas. Ya Allah, Allahumma faqihhu fiddin, berikanlah pemahaman yang luas dan mendalam terhadap agamanya, yaitu terhadap Ibnu Abbas. Wa alimhu ta'wil, dan berikanlah ilmu pengetahuan yang luas terkait dengan tafsir Al-Quran. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau doa itu kemudian kita terapkan, kemudian kita khususkan kepada anak-anak kita. Itu juga tidak masalah, tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi syariat. Nah, baik Bapak Ibu, kalau kami perhatikan dalam hadis ke-19 dalam Arba'in An-Nawawiyah ini panjang redaksinya. Tentu kami dengan suara yang agak serak-serak tsunami, bukan serak-serak banjir. Ini sudah serak-serak tsunami. Bahkan saya sudah menyampaikan kepada yang terhormat Pak Anwar yang menghubungi saya, yang kakung dari Mas siapa? Mas Billy, Mas Bagas, ya. Ya. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan redaksi itu secara utuh, tapi setidaknya pesan-pesan penting di awal apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mas Bagas perhatikan, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya saya akan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepadamu ya gulam, wahai Ibnu Abbas. Apa kemudian pesan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah. Ini yang pertama, ihfazillah. Mas Bagas, jagalah oleh Mas Bagas itu Allah. Jagalah Allah. Ini yang disebut oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Panjenengan nanti bisa meng-cross check di dalam surat As-Saff ayat yang terakhir. Bagaimana ketika saat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihi salam ketika menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya yang disebut dengan kaum Hawariyin. Kemudian pada saat itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian semuanya penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dalam ayat itu dengan tegas Nabi Isa alaihi salam menyatakan kepada seluruh umatnya, man ansori ilallah, siapa di antara kalian yang mau menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian kaum Hawariyin tanpa tawar menawar langsung dengan kata nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwasannya kata pelajaran yang pertama dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini merupakan pelajaran yang sangat penting kepada Mas Bagas. Ihfazillah, jagalah Allah. Mas Bagas, sekarang saya tanya, bagaimana cara menjaga Allah? Bagaimana cara menjaga Allah? Allah kan maha kuasa, Allah kan maha segala-galanya. Kenapa Allah harus dijaga? Ya kan? Nah, jadi begini Mas Bagas penjelasannya, Allah itu tidak butuh kita manusia. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan sama sekali kepada seluruh umat manusia keseluruhan, tidak. Tapi yang disebut dengan ihfazillah, jagalah Allah,
yang dimaksud itu adalah jaga betul syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kalian seperti yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauliyah, fi'liyah maupun takririyahnya. Itu yang harus dijaga betul. Artinya apa? Syariat Allah ini harus dipegang dalam kehidupan kita. Mas Bagas, salah satu cara yang terbaik untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala, maaf kami sampaikan kembali seperti yang qori dibaca tadi, seperti qori baca tadi dalam ayat Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dan seterusnya. Jadi cara menjaga Allah itu Mas Bagas yaitu dengan menjaga sholatnya. Mas Bagas sudah khitan, itu bagian dari syariat, memenuhi dan mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Khitannya sudah beres tapi sholatnya ditinggalkan, itu tidak benar. Jadi Mas Bagas mulai usia, sekarang usia berapa nak? 10 ya? 10 tahun Mas Bagas sudah harus belajar sholat. Mas Bagas saat ini sholat, nanti kalau sudah remaja sholat, tingkat SMA nanti sholat, nanti kalau sudah di perguruan tinggi sholat, kalau sudah bekerja, berumah tangga, punya anak, cucu, sholat dimanapun dan sampai kapanpun. Mas Bagas, cara menjaga Allah yang terbaik itu adalah jaga betul sholatnya. Mas Bagas saat ini bergembira, besok berduka, bahagia, terkadang sedih, siang dan malam, panas terik matahari dan hujan lebat. Kalau waktunya sholat, sholat Mas Bagas, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah inilah cara yang pertama dan yang terbaik untuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang akan kami berikan penguatan. Bagaimana kemudian bagi orang yang mampu menjaga Allah, wabil khusus sholatnya betul-betul diperhatikan, maka saya teringat apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, Mas Bagas yang berbahagia, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mas Bagas orang yang beriman? Insyaallah semuanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intansurullah, tolonglah agama Allah, pegang betul sholatnya, jangan pernah ditinggalkan sholatnya Mas Bagas dalam kondisi apapun. Besok menjadi orang yang kaya raya ataupun mungkin belum menjadi orang kaya, besok Mas Bagas menjadi pejabat negara ataupun menjadi rakyat biasa, besok Mas Bagas sukses bekerjanya atau mungkin belum sukses, dimanapun dan sampai kapanpun, kalau sholat itu sudah dijaga, apa kata Allah dalam ayat ini? Yansurkum, Allah langsung yang akan menolong kalian. Mas Bagas, tidak mungkin Mas Bagas itu senang terus, pasti suatu ketika itu akan sedih. Tidak mungkin Mas Bagas itu urusannya mudah terus. Mas Bagas dan hadirin rahimakumullah, pasti suatu saat kita mengalami urusan-urusan yang sulit, problem, permasalahan dalam kehidupan itu pasti. Tapi kalau kita menjaga sholatnya, yansurkum, Allah yang akan memberikan jalan keluar, Allah yang akan menolong dari setiap permasalahannya. Allah akan mengurai satu persatu, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah maka yang kedua, apa konsekuensi logis Mas Bagas? Apa yang pasti Allah berikan kalau Mas Bagas menjaga Allah, menjaga sholatnya? Allah pasti menolong Mas Bagas. Dan yang kedua,
wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan pendirian keimanan Mas Bagas sampai nanti benar-benar mati di dalam keadaan husnul khotimah. Ini pelajaran bagi kita semuanya yang sangat penting. Bahkan kalau kita kembali dalam hadis ini, Bapak Ibu ikhwah fil iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kembali, ihfazillah tajidhu tujahaka. Allahu akbar. Orang yang menjaga Allah, Mas Bagas, kalau sholatnya betul-betul dijaga, kualitasnya tidak hanya kuantitasnya, sholat yang terbaik dijaga betul, apa kata Rasulullah? Tajid ya, jadi tajidhu wajahaka wujuhaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tajidhu wujuhaka, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kehidupan kita, wajahnya seakan-akan diumpamakan ada dekat selalu dengan kita. Walaupun kita tidak bisa membayangkan wajah Allah itu tidak sama dengan wajah manusia, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadithi. Nah, tajidhu tujahaka, Allah itu seakan-akan selalu hadir dalam kehidupan. Bahkan dalam hadis yang lain disebut Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih dekat, bahkan sangat dekat daripada urat leher kita, urat nadi kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus Mas Bagas, ini pelajaran penting yang pertama, jagalah Allah. Ya Mas Bagas, bagaimana Mas Bagas? Salah satu cara menjaga Allah yang terbaik, sholat. Oke ya, dijaga ya sholatnya. Mas Bagas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis yang lain, barang siapa ya mantarokas sholat, barang siapa man soluhat sholatuhu, barang siapa yang sholatnya api bagus, dijaga betul, istiqamah, niatnya ikhlas karena Allah, mengikuti bagaimana cara Rasulullah sholat. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqad aflaha wa anjaha, maka sesungguhnya orang tersebut pasti termasuk orang yang paling beruntung dan paling sukses. Mau beruntung? Mau menjadi orang yang paling beruntung? Mau menjadi orang yang paling sukses? Jaga sholatnya kapanpun dan dimanapun, sampai benar-benar kita sudah disolati ya. Jadi itu. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam kutipan yang lain, dalam lanjutannya, barang siapa man fasadat sholatuhu, barang siapa yang sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sesungguhnya orang tersebut khaba, gagal, wa khasira, dan rugi. Dari hadis ini bisa Ustadz tarik kesimpulan, Mas Bagas, kalau Mas Bagas ingin tahu menjadi orang sukseskah atau tidak, tinggal bisa melihat bagaimana kualitas sholatnya Mas Bagas. Baik, ini pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, sekaligus ini pelajaran yang paling penting kepada Mas Bagas khususnya dan hadirin rahimakumullah secara umum. Nah, kemudian yang terakhir ya maaf, tiga jadi biar ganjil. Yang kedua ya, idza sa'alta fas'alillah. Ini yang kedua Mas Bagas. Yang kedua adalah idza sa'alta fas'alillah ya. Apabila kalian mau berdoa, apabila kamu berdoa, fas'alillah, berdoalah kepada Allah. Nah, ini artinya apa Mas Bagas? Satu di antara tiga amalan yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus pahalanya mengalir sekalipun orang tuanya sudah mati, sudah meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu meninggal, akan terputus pahalanya kecuali tiga hal. Satu di antara tiga yang dimaksud itu adalah awwaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang istiqomah setia mendoakan kedua orang tuanya. Jadi Mas Bagas ya, jangan lupa kalau mau berdoa, doalah sama Allah.
Dan doa yang paling utama sebelum mendoakan, bahkan sebelum mendoakan diri sendiri dan orang lain, doakan kedua orang tuanya ya. Alhamdulillah saat ini masih hidup, bahkan mungkin nanti kalau sudah meninggal pun jangan pernah berhenti untuk mendoakannya. Ini yang kedua, yang terakhir kami sampaikan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kalian memohon pertolongan, tidak usah bergantung kepada manusia. Kita punya Allah. Mohon pertolonganlah kepada Allah. Merintihlah kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Apa yang menjadi problem kehidupan kita, bicarakan sama Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Betapa ruginya kita manusia minta tolong kepada manusia. Betapa sangat celakanya kita sebagai manusia yang sama-sama makan nasi, yang masih butuh kehidupan, kemudian kita bergantung kepada manusia. Maka memohonlah kepada Allah, memohon pertolonglah hanya kepada Allah dalam hal apapun. Saya kira itu Mas Bagas yang dapat kami sampaikan. Hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi hikmah khitan ini, poin pentingnya adalah bagaimana yang pertama, orang tua dan kita semua sudah menuntaskan salah satu syariat Allah, yaitu mengkhitan sebagai bagian dari perintah wajib untuk anak kita, wabil khusus yang dimaksud anak laki-laki. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian tidak hanya berhenti pada kata khitan, tapi bagaimana kemudian orang tua mampu memberikan edukasi, memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan yang terbaik, teladan-teladan, kalimat-kalimat yang menyejukkan kepada anak kita sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Dan yang terakhir, Mas Bagas khususnya, jagalah Allah betul, meminta doalah kepada Allah dan memohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah. Mari kita sebelum diakhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati dan pikir kita fokus, kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan wabil khusus kepada Mas Bagas dan kedua orang tuanya, dan kepada seluruh kita yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang rugi. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hikmah hitan yang disampaikan oleh panjenenganipun Al-Ustadz Adi Mustafa MPDI, semoga yang beliau sampaikan bermanfaat khususnya bagi Mas Bagas dan umumnya kepada kita semua kaum muslimin muslimat, semakin menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah acara demi acara dari awal hingga akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa suatu halangan apapun, dan semoga apa yang dihajatkan oleh Bapak Tamiyokos keluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mewakili Bapak Tamiyokos keluarga, apabila di dalam penerimaan tempat atau jamuan yang kurang berkenan di hati Bapak undangan sekalian, Bapak Tamiyokos keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati secara pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa fir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Sampun sedaya nggih. Alhamdulillah. Monggo kita akhiri kanthi wawasan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mbak.